Siapa yang berinisiatif untuk wawancara? Apakah Najwa mengajukan diri untuk mengundang Jokowi, ataukah Jokowi yang mengundang Najwa Shihab? Ya, ini perlu diklarifikasi ya. Jangan sampai Najwa jadi corongnya Jokowi, tapi nggak apa-apa juga, sah-sah saja ya. Tetapi kalau Jokowi undang Najwa podcast di rumahnya, itu menunjukkan bahwa Jokowi memang gelisah dengan image atau berita yang berkembang soal adili Jokowi itu. Itu yang kemudian yang harus kita pahami ya. Satu tempat di kopi, bahasa kopi. Kebetulan punya teman saya di daerah mana ini? Taman Kuliner Cirende. Oh, di Taman Kuliner Cirende. Jadi saya senang ya, baru datang acara Nisfu Sa'ban, tapi acaranya sudah selesai. Acaranya sudah selesai ya. Yang menarik adalah ada beberapa tema yang menarik ya, dan cukup bisa dibahas sebenarnya. Tapi saya ingin membahas soal kelanjutan interview antara Jokowi dan Najwa Shihab ya. Sudah disosialisasikan ya. Yang terlihat bahwa Jokowi gugup kakinya, goyang-goyang terus. Karena gugup karena Najwa Shihabnya, atau gugup karena apa? Itu perlu need clarification ya, perlu diklarifikasi. Coba kita bacakan ini ya. Gerak kaki Jokowi tak bisa diam saat wawancara dengan Najwa Shihab. Dianggap sedang cemas. Ini penjelasan psikologinya. Mesti tutur katanya terkesan santai, namun kakinya yang dilihat netizen terus bergerak. Dicurigai sedang grogi. Wawancara eksklusif Najwa Shihab berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Solo. Video berdurasi 25 menit itu bertajuk eksklusif Jokowi soal IKN, Gibran dan adili Jokowi. The question is ya, siapa yang berinisiatif untuk wawancara? Apakah Najwa mengajukan diri untuk mengundang Jokowi, ataukah Jokowi yang mengundang Najwa Shihab ya? Ini perlu diklarifikasi ya. Jangan sampai Najwa jadi corongnya Jokowi, tapi nggak apa-apa juga, sah-sah saja ya. Tetapi kalau Jokowi undang Najwa podcast di rumahnya, itu menunjukkan bahwa Jokowi memang gelisah dengan image atau berita yang berkembang soal adili Jokowi itu. Itu yang kemudian yang harus kita pahami ya. Itu kakinya nggak bisa diam, kelihatan banget groginya, kata warganet dikutip kanal YouTube Najwa Shihab. Jokowi mengungkapkan berbagai hal terkait isu-isu besar yang sedang berkembang di Indonesia, termasuk pembangunan ibu kota negara IKN dan hubungan dengan anaknya Gibran Rakabuming. Ada pula komentar netizen lain yang menilai Jokowi sedang gelisah. Gaya kaki seorang yang bergerak aktif sambil berbicara menandakan seorang itu sedang gelisah dan atau berbicara yang tidak sebenarnya, kata lainnya. Waduh, kalau saya goyang-goyang itu kadang-kadang ngantuk ya. Kalau ngantuk boleh lah kayak kita goyang-goyang ya. Penasaran dengan arti gerakan kaki yang bergoyang-goyang saat berbicara? Menurut psikologi, hal ini sering dikaitkan dengan ekspresi ketidaknyamanan atau kegelisahan. Berikut penjelasannya. Dalam kasus-kasus tertentu, gerakan kaki yang terus-menerus dapat terlihat sebagai respon terhadap rasa tidak nyaman yang timbul dari sindrom ini. Salah satu alasan umum di balik kaki yang bergoyang adalah rasa cemas atau tidak nyaman dalam situasi tersebut. Ketika seseorang merasa tertekan atau gelisah, tubuh mereka cenderung merespons melalui gerakan tak terkendali. Kemudian salah satunya adalah menggoyangkan kaki. Ini sering terlihat saat seseorang sedang berbicara di depan umum atau menghadapi pertanyaan sulit yang membuat mereka merasa terintimidasi. Mengelola stres atau ketegangan. Gerakan kaki juga dapat berfungsi sebagai cara tubuh untuk melepaskan ketegangan yang terkumpul. Ketika seseorang merasa stres atau tertekan,
Kaki yang bergoyang bisa menjadi cara alami untuk meredakan ketegangan tersebut. Ya. Ini adalah respon tubuh terhadap perasaan yang mungkin sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tanda kekhawatiran. Gerakan kaki yang tidak berhenti bergerak dapat mencerminkan kekhawatiran yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Ini bisa terjadi dalam percakapan yang membawa topik berat atau menyentuh area yang sensitif. Bahkan saat berbicara tentang hal-hal yang tidak terlalu menegangkan, tubuh kita sering memberikan sinyal bahwa kita tidak sepenuhnya merasa nyaman. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua gerakan kaki selalu mengindikasikan ketidaknyamanan atau kecemasan. Setiap orang memiliki kebiasaan dan respon tubuh yang berbeda, dan bisa jadi ada alasan lain di balik gerakan kaki tersebut. Jadi, lain kali Anda melihat seseorang menggoyangkan kaki mereka saat berbicara, ingatlah bahwa ini bisa jadi cerminan dari perasaan internal mereka, baik itu kecemasan, kekhawatiran, ataupun cara tubuh mereka mengolah stres. Ya, kalau saya punya pengalaman, biasanya saya goyang-goyang, itu karena ngantuk biasanya, untuk menghilangkan rasa ngantuk. Ya, ini juga karena kondisi tubuh ya. Banyak hal baru yang mau saya bahas sebenarnya ya. Hari ini Prabowo jadi apa? Jadi ketum Gerindra lagi ya. Tanpa ya itulah super apa istilahnya? Super TBK kata Jokowi ya. Kemarin saya komen juga di situ, Bang, kok kakinya goyang terus ya, kayak ada ketakutan gitu ya. Setahu saya Mahkamah Internasional tidak mengadili internal affairs negara lain berdasarkan UN Charter. Mahkamah Internasional cuma mengadili kejahatan kemanusiaan. Jadi sekarang ada yang namanya, jadi kita harus bedakan ya antara lupa lagi saya Statu Roma ya. Jadi ada yang namanya Mahkamah Internasional yang tunduk pada Rome Statute atau Statuta Roma. Nah, Statuta Roma ini mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa diadili di negara lain. Tetapi dia hanya terbatas pada 4 area saja, kalau tidak salah ya, Rome Statute itu. Yaitu crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, kemudian genocide, kemudian ada war crimes dan crime of aggression ya. Jadi ada 4 yang yang menjadi yurisdiksi dari Rome Statute ini ya. Dan ini sudah ada ya. Kalau dulu ad hoc memang. Kita harus membedakan, ada Mahkamah Internasional untuk sengketa-sengketa perdata, ada yang untuk publik ya, yang tunduk pada Rome Statute. Saya karena tidak terlalu dealing with this issue, lupa namanya, tapi yang jelas untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya internasional itu adalah ini ya, di Rome Statute ini. Bentar ya, saya bukakan Rome Statute dulu biar kita tidak miss ya. Memang ilmu itu harus kita update terus, kalau enggak kita lupa. Jadi Rome Statute, the Rome Statute of the International Criminal Court, namanya ICC, International Criminal Court ya, is the treaty that established the International Criminal Court ya. It was adopted at a diplomatic conference in Rome, Italy on 7 July 1998, and it entered into force on 1st July 2002. As of January 2025, 125 states are party to the statute. Indonesia kalau nggak salah masuk nggak ya, sudah ya? Indonesia tidak masuk pihak ya. Indonesia tidak masuk kalau nggak salah Rome Statute ini. Nah kan belum, benar kan? Indonesia belum ratifikasi Statuta Roma. Jadi sahabat sekalian, jadi kalau ada kejahatan internasional atau International Criminal Court (ICC), itu dia punya universal jurisdiction ya, untuk mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat itu tadi yaitu crime against humanity, genocide, kemudian crime
of aggression dan war crime, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Itu yang saya tahu ya. Ini kalau orang yang nggak punya narasi ini ya memang begitu aja. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, benar center of kritik itu di Prabowo Subianto. Jadi kenapa Prabowo tidak berani mengadili Jokowi, itu soalnya.